Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Muhammad Fauji dengan NPM 101211066 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis saya, yaitu Michigome Donat dengan produk donat ketan. Oke, poin yang pertama yaitu profil Michigome Donat. Pemilik Michigome Donat adalah Anggi Muhammad Fauji, yaitu saya sendiri. Michigome Donat adalah sebuah brand yang menjual produk kuliner, yaitu donat ketan, yang didirikan pada tahun 2023. Untuk poin yang kedua yaitu gambaran umum produk. Untuk gambaran umum produk yaitu seperti foto yang di atas, tapi pada kemasan produk yang ada di foto tersebut hanya sementara. Jadi untuk gambaran singkat pada produk donat ketan yaitu terdapat pada donat ketan yang diberi topping di atasnya dengan berbagai rasa. Macam-macam rasa topping yang ada yaitu rasa coklat, green tea, kacang, keju, dan tiramisu. Rencana saya untuk menjual produk ini dengan menjual satu porsi atau satu paket yang berisi 2 buah donat. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu ide donat ketan berasal dari sebuah inovasi. Bisa diketahui, jajanan donat sangat digemari oleh semua kalangan karena rasanya enak dan unik. Sehingga ada beberapa banyak macam donat yang ada di dunia ini dengan berbagai ciri khasnya masing-masing. Dengan demikian, saya membuat produk donat ketan. Alasan memilih donat ketan sebagai usaha ke depan yaitu adanya permasalahan serta peluang yang ada. Di antaranya sebagai berikut, yaitu olahan tepung ketan hitam biasanya dibuat olahan kue atau bolu karena porsinya besar. Maka dibuatlah ukuran yang kecil sehingga jadilah produk yaitu donat ketan dengan ditambah topping di atasnya. Untuk peluang yang kedua yaitu biasanya jajanan produk donat biasanya banyak dijual di pasar dan di jalanan sekitar. Sehingga produk saya memiliki peluang untuk bersaing karena sedikit berbeda. Strategi dan target pasar apa yang dimiliki oleh saya yaitu Michigome Donat. Untuk target pasar produk donat ketan yaitu pada kalangan usia muda atau anak-anak. Yang kedua, membuka outlet di tempat yang dekat dengan sekolah atau kampus. Segmentasi harga untuk kalangan menengah ke bawah. Dan yang terakhir, melakukan promosi di sosial media secara menarik dan anti mainstream. Selanjutnya yaitu marketing mix. Dengan penerapan strategi marketing yang matang, tentu akan mempengaruhi hasil akhir kesuksesan sebuah bisnis. Oleh karena itu, saya perlu memperhatikan bauran pemasaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu produk. Kue donat atau donat ketan adalah kue donat yang berbahan tepung ketan, susu, telur, margarin, dan diberikan topping di atasnya. Kue donat ketan ini berbeda dari kue donat yang lain karena bahannya yang berbeda. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan sangat relatif dan sangat terjangkau. Maka dengan itu penetapan harga harus sesuai dengan pasar, yaitu sebesar Rp5.000. Untuk yang ketiga yaitu promosi. Promosi adalah suatu hal yang penting dalam bisnis atau usaha untuk meningkatkan penjualan atau memperkenalkan produk ataupun jasa. Melakukan promosi harus dilakukan dengan benar dan tepat. Promosi yang dilakukan dengan cara menyebarkan brosur atau sosial media. Dan yang poin yang terakhir yaitu place atau tempat. Berhasil atau tidaknya sebuah usaha ini sangat bergantung dalam pemilihan lokasi yang sangat strategis. Lokasi yang ramai dan padat penduduk adalah lokasi yang strategis untuk berwirausaha. Oleh karena itu, saya berjualan di rumah yang berdekatan dengan lokasi sekolah dan padat penduduk. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Bahan dari kue donat ketan ini berbeda dari yang lain. Kedua, nilai kandungan gizi yang banyak. Dan yang ketiga, bahan dari kue donat ketan ini sangat mudah ditemukan dan terjangkau harganya. Kedua, yaitu kelemahan dari donat ketan atau weakness. Tidak semua orang yang suka dengan bahan tepung ketan. Yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Produk ini berbeda dari yang lain, sehingga di lingkungan sekitar tidak ada yang menjual produk ini. Melakukan promosi di berbagai sosial media agar produk lebih terkenal. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman.
Pertama yaitu mulai banyak bermunculan jenis makanan-makanan yang lainnya yang lebih menarik. Dan yang terakhir adanya pesaing yang tidak sehat. Untuk selanjutnya itu manajemen produksi. Bagaimana proses pembuatan donat ketan? Donat ketan diproduksi dengan cara yang bersih dan halal untuk menjamin makanan dalam kondisi yang higienis dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Proses produksi donat ketan yang pertama itu pembelian bahan baku. Setelah pembelian bahan baku yaitu membuat olahan. Setelah membuat olahan yaitu proses pengukusan dari donat ketan. Setelah proses pengukusan yaitu diberi sebuah topping di atas donat ketan. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan. Dan itulah proses produksi donat ketan. Selanjutnya apa saja bahan baku yang diperlukan untuk membuat sebuah donat ketan? Donat ketan menggunakan bahan baku yang dibuat secara bersih dan memanfaatkan produk-produk lokal untuk memajukan usaha lokal yang ada. Berikut adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat donat ketan. Yang pertama yaitu tepung ketan hitam, kedua gula pasir, ketiga susu kental manis, keempat vanili, kelima TBM, keenam baking powder, ketujuh telur, kedelapan minyak goreng, dan yang terakhir yaitu kemasan untuk sebuah donat ketan. Selanjutnya peralatan apa saja yang digunakan dalam membuat donat ketan. Peralatan yang digunakan untuk membuat donat ketan selalu terjaga kebersihannya. Peralatan yang digunakan hanya oven, mixer, dan alat untuk membuat kue. Semua peralatan tersebut tidak memakan banyak biaya modal. Dan untuk poin yang terakhir yaitu anggaran. Untuk modal usaha dari sebuah donat ketan yaitu dari total biaya variabel itu sebesar Rp63.500 dan total biaya promosi yaitu Rp25.000 dan total keseluruhan biaya yaitu Rp88.500. Jadi dari kesimpulan pembahasan dari proposal bisnis saya, usaha ini dapat disimpulkan bahwa usaha donat ketan ini dari segi gagasan, target pasar, sampai rencana keuangan memiliki prospek yang bagus untuk ke depannya. Usaha donat ketan ini merupakan suatu usaha skala kecil yang cocok bagi pemula seperti saya, pelajar maupun mahasiswa yang ingin bergabung di dunia usaha. Karena usaha ini tidak memerlukan modal yang banyak serta tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Dari segi produk, donat ketan memiliki keunggulan dari donat lain. Memiliki tekstur yang lembut, tambah memiliki ciri khas yang berbeda dari donat-donat lain. Faktor itu yang membuat saya yakin untuk memulai usaha dengan produk ini. Dengan demikian, saya Anggi Muhammad Fauji menutup presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.